yang ketipu kalau ini ketipu, yang terbohongi kalau emang ini terbohongi, dan bukan penipuan juga Pak. Kawan saya yang satu itu memang secara peta kota hari itu memang dinyusut karena terjadi moratorium dari pemerintah daerah, tidak boleh ada hotel baru hari itu. Alamannya di situ. Nah, teman-teman, jadi paham ya. Sekarang saya nggak mau bilang Yusuf Mansur itu berbohong atau enggak. Kita buktikan aja mana data yang valid, mana data yang nggak valid, mana yang omongannya itu benar, mana yang omongnya nggak benar. Jadi jelas ya teman-teman, saya ini menggunakan data yang keluar dari pemerintah Kabupaten Sleman secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kita kemarin udah bilang ya, kita mau ngomongin moratorium tentang Kondotel Moyavidi. Ya sebenarnya moratorium Pemkab Kabupaten Sleman ya. Nah tapi berhubungan dengan Kondotel Moyavidi. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, video-video yang saya upload tentang Kondotel Moyavidi itu ya pakai data tentunya ya. Nah ini kebetulan karena pada saat itu mungkin Yusuf Mansur yang di video kemarin itu yang katanya berada di Semarang, dan dia mengatakan bahwasanya jadi gini, proyek itu bukan penipuan atau apa gitu lah intinya. Pokoknya intinya proyek itu gagal, bedakan dengan penipuan gitu. Kegagalan bedakan dengan penipuan. Nah teman-teman, satu hal yang perlu diketahui ya, ketika proyek itu gagal, masih ada yang namanya kewajiban untuk mengembalikan dana investor. Karena apa? Proyeknya kan gagal. Jadi kewajiban pengembalian dana investor itu ya wajib dilakukan. Nah seperti itu ya. Jadi bedakan antara kegagalan, misalkan kalau itu emang benar gagal, atau memang itu emang nggak pernah terjadi proyeknya. Setiap kegagalan dalam satu investasi pasti ada kewajiban untuk pengembalian, karena kalau enggak ya itu bisa dikatakan penipuan kalau nggak mau mengembalikan. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui video yang kemarin itu, biar teman-teman lebih detail lagi, saya perlihatkan lagi video yang kemarin ya. Yuk check it out. Pak, demi Allah Pak, kayak Moyavidi, proyek siapa juga Moyavidi, siapa yang nipu? Wong saya itu hadir membela teman-teman Petre dan membela kawan saya. Kan harusnya nggak bagus begini. Kayak nggak ikhlas kan. Tapi Nawa itu pelajaran ya. Nawa itu pelajaran. Tapi apapun judulnya, ini The Loser sih. Nggak usah ya. Saya udah terima saja. Ustaz bohong, iya mau tukang bohong. Ustaz penipu, ya udahlah, bismillah gue penipu. Tapi pengen cerita sih. Itu 11-12 tuh dengan kelahiran patungan usaha. 11-12 dengan kelahiran Koperasi Indonesia Berjamaah. Pada saat itu saya datang. Bu Selvi sampai hari ini masih bersahabat baik dengan saya, masih menjadi keluarga dan menjadi saksi. Saya ini nggak bisa, ini harus dibenerin nih teman-teman kita, harus diingetin bahwa caranya salah. Jadi when I came, ketika saya datang ke acara itu, saya ngebenerin, cara kalian salah loh. Ini nggak bener nih, gue udah ditegur kemarin. Caramu salah, aku sudah ditegur. Supaya bener gimana? Belum tahu nih. Emang belum tahu karena itu cuman beda tipis secara minggu dan bulannya. Tapi spiritnya memang Indonesia Berjamaah Pak payungnya. Nah terhadap Indonesia Berjamaah, itu darah daging saya Pak. Ini negeri saya Pak. Emang harus kita bela Pak. Bagaimana opportunity, ya seluruh opportunity yang ada di tanah air emang harus menjadi milik bangsa Indonesia. Gak boleh milik bangsa asing. Gak boleh. Lah karena itu saya tetap ceramah tentang Indonesia Berjamaah. Tapi soal bagaimana eksekusi Moyavidi saat itu, saya termasuk yang melarang, saya termasuk yang ngebenerin. Terus masih ada di wilayah abu-abu, saya ngingetin, saya bilang pakai jalur koperasi coba. Ini antara 300 orang dengan 25 miliar yang mendahului, hati-hati. Coba bikin jadi 299.
Jadi nggak nyampe 300 tuh yang patungan. Nanti 300 yang berikutnya bikin batch 2. Ternyata terjadilah apa yang terjadi, masalah. Ketika masalah karena menyadari ini cuman 1,5 miliar, saya so jago nih sama Pak Hari. Yalah, yang ketipu kalau ini ketipu, yang terbohongi kalau emang ini terbohongi, dan bukan penipuan juga Pak. Kawan saya yang satu itu memang secara peta kota hari itu memang dinyungsep karena terjadi moratorium dari pemerintah daerah, tidak boleh ada hotel baru hari itu. Ini nggak jalan kan jadinya. Beda dong antara penipuan sama nggak jalan. It's business Pak. Kalau you mau bisnis untung terus, ya bagaimana ceritanya you mau bisnis sih? Serius nih. Tetap aja orang ada resiko buka warung nggak laku. Tapi kalau kita mikirin nggak laku terus, kapan kita bukanya? Oke kita buka. Tapi begitu kemudian kita nggak laku, masa kita mesti marah-marah sama supplier beras? Lu sih ngirimin beras sama gua. Coba lu nggak ngirimin beras sama gua, kan gua nggak nanggung kerugian mesti bayar lo. Nggak benar. Ya kita terima. Nah saya menyadari cuma 1-2 miliar, 1,5 malah saat itu. Kita bilang, dah Barik, kita yang tanggung semua. Si posisi adalah kita yang nanggung. Nah dari dulu saya begitu tuh. Dari dulu saya begitu. Ini jadi juga curhat jadi. Padahal harusnya nggak usah. Kalau udah tanggung nerima mau diapain. Tapi nawa itu saya tadi ngajar. Udah nggak ada kemarahan, nggak ada juga hati pengen Anda berubah pada kita. Ya risiko orang baik ujiannya begitu emang. Beda kayak orang baik aja. Lah, ya saya nggak punya duit hari itu. Lah yang kelihatan gimana? 1,5 miliar itu dikonvert menjadi saham hotel City. Disitulah mulai bermasalah. Dianggapnya ini saya yang punya salah pure. Nah, mulai nih orang minta balik kan, baliknya nggak komoya dong, baliknya ke hotel City. Di City kemudian kita cairin. Sesungguhnya ini paling nih tinggal 0,0 berapa, karena datanya itu udah nggak megang. Kalau Oke gitu ya teman-teman, itu videonya. Jadi video yang kemarin itu mengatakan tentang konten video yang ya intinya proyek itu gagal karena ada moratorium, bukan nipu atau misalkan itu bukan penipuan. Itu bedakan itu antara kegagalan dengan itu. Oke, nggak masalah, saya ini nggak sedang menuduh, tapi coba saya memberikan data yang resmi. Jadi gini teman-teman, data yang kita ketahui bahwasannya, yang kalau kita melihat ya, merujuk daripada yang katakanlah bahwasanya itu yang dikatakan mereka itu gagal, itu karena ada moratorium. Nah sekarang saya perlihatkan ya, moratoriumnya ini resmi ya, ini resmi. Penghentian sementara pendirian hotel, apartemen, dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman. Detail peraturan pertama ya. Jenis peraturan Bupati Perbub Kabupaten Sleman nomor 63 tahun 2015. Catat tahunnya. Nanti lihat lagi ya. Judul Peraturan Bupati Perbub tentang perhentian sementara pendirian hotel, apartemen, dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman. Ditetapkan tanggal 23 November 2015, 23 men. Diundangkan tanggal 23 November 2015, berlaku tanggal 23 November 2015. Nah, teman-teman, yang namanya peraturan memang harus diundangkan. Nah, kewajiban untuk mengetahui peraturan itu ya memang ya 30 hari setelah undang-undang itu diberlakukan. Nah, ini sumber BD 2015 nomor 25 ya, nomor 28 seri D. Nah, teman-teman, di sini kan jelas tanggalnya ya 23 November. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya juga melihat headline-nya di merdeka.com. Ini resmi ya. Yang tadi ini resmi di merdeka.com. Ini headline media. Pemkab Sleman moratorium IMB hotel, apartemen, dan kondotel. Nah, seperti kita ketahui teman-teman bahwasanya itu berlaku Desember ya. November ya berlakunya. Jadi
berita yang muncul di Pemkad di sini di merdeka.com itu Desember tanggal 14. Jadi udah sekian waktu. Karena memang kenapa seperti itu? Karena peraturan itu ketika diundangkan dianggap 30 hari setelah diundangkan orang itu mengetahui. Jadi kalau wajar aja kalau orang-orang misalkan kayak media baru tahu sekitar tanggal itu ya wajar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Kondotel Muevidi itu berada di Sleman ya. Nanti teman-teman bisa lihat lah. Nah, di sini penting teman-teman bahwasanya jadi yang dikatakan Pak Jaman itu atau Pak Yusuf Mansur itu mengatakan bahwasanya itu gagal, oleh karena itu dia jadi pahlawan, anggapnya lah. Dia jadi pahlawan, jadi dia mau menanggung apa ya? Intinya dia mau bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Dan diganti dengan saham yang ada di Hotel City. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ada tentang peralihan teman-teman. Peralihan apa ya? Investasi yang dikatakanlah Kondotel Muevidi itu ke Hotel City. Di sini atas nama Koperasi Indonesia Berjamaah. Ini 2015 teman-teman. Tapi teman-teman ya, tanggalnya itu tanggal 2 Januari. Jadi jauh sebelum itu dari bayangnya ada November kalaupun anggaplah dia tahunya bulan Desember gitu ya. Ini Januari. Karena apa? Pak Darmansyah itu masih ya udah lama, kasus itu 2015, 2014 itu udah banyak rame-rame pada saat itu. Nah, 2015 bulan Januari tanggal 2 ini Pak Darmansyah ini salah satu investor yang melaporkan ke kepolisian pada saat itu. Dia itu diberi surat seperti ini. Di sini ada akte notarisnya katanya gitu. Seperti inilah. Ini benar enggaknya ya bisa dicek sendiri ya. Di sini ada 2 Januari 2015 Tangerang ini. Kepada yang terhormat Bapak ini bla 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 ya. Ini lewat email kalau lihat ini, kalau melihat dari surat ini ya. Di sini saya langsung, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Nanti kalau misalkan saya crop saya blur sebagian, mohon maaf. Di sini ada yang terdaftar sebagai investor Kondotel Muevidi dengan nilai investasi sebesar 48.600.000. Nah, di sini saya langsung ya, teman-teman. Sehubungan dengan peralihan investasi tersebut, kami dari Koperasi Indonesia Berjamaah (KIB) yang ditunjuk selaku lembaga yang akan mencatat dan mengadministrasikan investasi Bapak atau Ibu akan menyampaikan penjelasan sebagai berikut, teman-teman. Dengan disampaikan surat ini, Bapak Ibu sudah resmi sebagai investor di Hotel City. Catat ya. Jadi ini koperasinya katanya. Jadi otomatis kalau misalkan pada saat itu mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur itu bukan proyek kaya. Tapi di sini memberikan keterangan bahkan menggunakan SK Kemenkumham, ada tulisannya di atas ya. Kalau ini nggak terjadi berarti dia ya apa ya hukumnya ya? Saya nggak tahu lah teman-teman. Nanti sebenarnya saya tahu tapi saya nggak ungkapkan di sini ya. 2. Jangka waktu investasi Hotel City adalah 10 tahun dari mulai tanggal didirikannya atau transfer dana kepada pihak kami. 3. Investor atau anggota akan mendapatkan keuntungan dengan cara bagi hasil yang akan dibagikan kepada investor setiap tahun setelah objek investasi tersebut beroperasi lah dan meraih keuntungan. Dan investasi yang telah ditetapkan untuk pembangunan Hotel City dan bentuk penyertaan di Koperasi Indonesia Berjamaah (KIB) tidak dapat dicairkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan di poin 2. Untuk kemudahan dan kelancaran serta kelengkapan data administrasi di Koperasi Indonesia Berjamaah (KIB), kami harapkan Bapak Ibu agar segera mengisi dan melengkapi data melalui website kami di Koperasi Indonesia Berjamaah. Surat ini agar disampaikan dengan baik karena ini sebagai bukti kepindahan investasi Bapak Ibu dari Muevidi ke Hotel City. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih tentang koperasi dan Hotel City, Bapak Ibu bisa menghubungi customer service kami di 02173451933 atau SMS 089676140777. Besar harapan kami
Bersama anggotanya, Koperasi Indonesia Berjamaah dapat mengembangkan usahanya, banyak memberikan manfaat dan keuntungan, serta memberikan nilai tambah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tulisannya Unang Abdul Fattah. Oke, teman-teman, jadi jelas ya. Kalau misalkan merujuk dari ini ada stempelnya dan ada SK itunya. Kalau merujuk dari ini, berarti kepemilikan investasinya itu berubah ke Hotel City. Pertanyaannya, Yusuf Mansur kan bilang, saya kan jadi pahlawan gini-gini. Jadi pertanyaannya adalah ketika teman-teman ini menanyakan kepada koperasi, malah jawabannya nggak jelas gitu. Sampai datang waktu itu Bu Ica katanya menanyakan ke koperasinya ini bagaimana, malah bla bla bla, nggak jelas lah intinya gitu. Terus pertanyaannya, sahamnya ada nggak? Nggak ada sampai sekarang itu. Lembar sahamnya nggak ada, mana lembar sahamnya? Koperasi itu misalkan sertifikat apa itu, sertifikat apa itu bukan lembar saham yang memang harus menjadi hak milik para korban ya. Di sini saya katakan para korban memang yang ini udah melaporkan. Nah teman-teman perlu diketahui bahwasanya hal ini yang dikatakan Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya ini gagal karena moratorium. Kita bisa pastikan bahwasanya gini teman-teman, ini berlaku publik sebenarnya, berlaku umum lah. Jadi sifat peraturan itu berlaku umum. Jadi ketika suatu perusahaan itu telah mengajukan peraturan izin itu ya, izin untuk mendirikan bangunan, untuk mendirikan apa, untuk mendirikan apalah, izin usaha apalah, ketika terjadinya moratorium tapi izin itu udah masuk dan udah diterbitkan, ya otomatis izin itu ya udah berlaku. Dan ketika moratorium diberlakukan, izin itu masih berlaku walaupun adanya moratorium. Jadi pembangunannya tetap bisa dilaksanakan gitu walaupun ada moratorium, karena apa? Izinnya sudah diterbitkan. Jadi gini teman-teman, ketika moratorium itu diberlakukan, izin yang sudah diajukan itu sudah otomatis karena udah mendapatkan izin itu nggak kena moratorium, karena moratorium itu berlaku setelah peraturan itu diterbitkan. Kita ketahui bahwasanya ya katakanlah memang itu kan udah dari 2014 lah, perkiraan seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah groundbreakingnya ada nggak? Wujudnya aja nggak ada, bahkan pondasinya pun nggak ada. Kita bisa lihat pondasinya ada nggak? Atau misalkan teman-teman penasaran ya teman-teman datang sendiri ya ke Sleman, itu nanti ada itu bisa teman-teman nanti lihatlah, punya gedungnya di situ, alamannya di situ. Nah teman-teman, jadi paham ya. Sekarang saya nggak mau bilang Yusuf Mansur itu berbohong atau enggak. Kita buktikan aja mana data yang valid, mana data yang nggak valid, mana yang omongannya itu benar, mana yang omongnya nggak benar. Jadi jelas ya teman-teman, saya ini menggunakan data yang keluar dari pemerintah Kabupaten Sleman secara resmi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.